Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Anggreni dengan NIM 20231092 dari Prodi Pendidikan IPA kelas A. Dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir di daerah Padang. Di sini saya sudah membuat data narasumber, yaitu Ibu Desi Gusmira, yang beralamatkan Gadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Jabatan sebagai Ibu Kos. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu bencana alam apa yang sering terjadi di daerah tempat tinggal, dan apa yang dilakukan pemerintah atau daerah untuk memberikan mitigasi bencana. Di sini bencana alam yang sering terjadi yaitu bencana banjir. Dan langkah apa yang dilakukan pemerintah atau daerah untuk memberikan mitigasi bencana? Menurut BPBD Wilayah Kota Padang memiliki 8 titik rawan bencana banjir, yakni Simpang Kalumpang, bypass air pacah di depan Terminal Regional Bintuang, daerah Maransik Kelurahan Air Pacah, Rumah Potong Lubuk Buaya, daerah Ampang, Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, dan Komplek Jondul, Rawang Mata Air. Nah, di sini Kelurahan Gadok Tunggul Hitam merupakan salah satu kawasan rawan bencana banjir. Pada kawasan ini, banjir sering terjadi yang disebabkan oleh saluran drainase yang kurang memadai dari luapan air parit, yang mana mempunyai lebar sekitar 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Kawasan ini setiap tahunnya terkena banjir, baik itu banjir dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Dari hasil wawancara beberapa warga di Kelurahan Gadok Tunggul Hitam, salah satunya Ibu Desi Gusmira, ditemukan bahwa banjir besar yang melanda kawasan ini sudah ada sejak tahun 1996, 2004, 2006, 2009, dan akhir tahun 2016. Nah, di sini sudah ada langkah mitigasi bencana berdasarkan mitigasi fisik dan mitigasi sosial. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi fisik. Yang pertama, merancang bangunan bebas banjir. Selanjutnya, langkah mitigasi bencana terdiri dari mitigasi fisik dan mitigasi sosial. Di sini pertama kita akan membahas mitigasi fisik. Yang pertama itu merancang bangunan bebas banjir. Merancang bangunan bebas banjir, di sini masyarakat melakukan perubahan pada bentuk rumah yang menghasilkan fungsi baru dengan cara merancang bangunan rumah dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Nah, jadi yang untuk lantai kedua itu sebagai ruang evakuasi bagi masyarakat di sini. Selanjutnya, mengungsi ke tempat yang aman. Mengungsi yang dilakukan masyarakat untuk bisa lari dari bencana tersebut, yaitu dengan cara membawa keluarga mereka ke tempat yang lebih baik. Dengan membawa keluarga mereka ke tempat kerabat mereka, sanak saudara yang memiliki tempat yang lebih tinggi dari rumah mereka sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengetahui jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang dilakukan untuk mengurangi bahaya yang dirasakan masyarakat sehingga bisa lebih cepat dan tuntas terhadap jalur yang diberikan oleh pemerintah. Jalur evakuasi banjir di wilayah Kelurahan Gadok Tunggul Hitam ini diprioritaskan di daerah rawan. Daerah rawan yang terjadi banjir itu karena dataran rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tempat evakuasi yang terdekat itu di Jalan DPR, yang mana mereka menjadikan opsi itu untuk mengevakuasi diri. Alasan mereka menganggap rumah di daerah tersebut memiliki fondasi yang sangat tinggi, karena memiliki 2 lantai, sehingga ideal untuk tempat evakuasi banjir. Selanjutnya yang keempat yaitu memperbaiki saluran drainase. Selanjutnya yaitu memperbaiki saluran drainase. Tersumbatnya saluran drainase ini akibat dari ulah manusia. Maka dari itu, dilakukan rencana agar saluran air dapat diatasi, sehingga masyarakat yang tinggal di sini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka demi masyarakat itu sendiri. Hal itu bertujuan agar dapat memperbaiki saluran air sehingga air yang menggenang di rumah masyarakat di sini bisa mengalir dengan baik. Selanjutnya ada mitigasi sosial. Yang pertama, mencari informasi banjir. Informasi disampaikan kepada semua pihak, khususnya mereka yang terkena rawan bencana banjir.
Masyarakat bisa tahu informasi mengenai banjir dari berbagai media seperti speaker, lisan, media sosial, televisi, radio, aplikasi chat, dan yang telah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah atau instansi terkait seperti PMI, BNPB, BPDB, dan lain-lain. Selain itu, ada inisiatif masyarakat melakukan perkumpulan tiap malam, sehingga masyarakat bisa saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak hanya itu, masyarakat Kelurahan Daduk Tunggul Hitam membuat pos kamling untuk mengajak warga untuk saling terlibat dan dalam mengantisipasi kawasan rawan bencana banjir di sini. Yang kedua yaitu tanda-tanda banjir. Masyarakat melihat tanda-tanda bencana banjir melalui intensitas curah hujan. Dengan begitu, masyarakat bisa siap tanggap dalam mengurangi risiko bencana banjir dan mengetahui sebelum, saat, dan setelah bencana banjir terjadi. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam mitigasi bencana. Terbentuknya solidaritas dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, adanya kekompakan dan keterikatan dari bagian-bagian yang ada. Dengan begitu, masyarakat menjalin kerjasama dan keterlibatan dalam memecahkan masalah dalam menghadapi bencana banjir ini. Solidaritas masyarakat Kelurahan Daduk Tunggul Hitam sangat tinggi. Artinya, hubungan yang dijalin masyarakat saling menghargai orang lain dan merasakan kepuasan ketika membantu. Dan yang terakhir yaitu menghadiri sosialisasi mitigasi bencana oleh pemerintah. Sosialisasi mitigasi bencana ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif kepada masyarakat rawan bencana banjir. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran yang cukup berarti bagi sosialisasi mitigasi bencana. Pada dasarnya telah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang menyangkut mitigasi bencana banjir pada masyarakat di Kelurahan Daduk Tunggul Hitam ini. Karena itu merupakan sebuah komitmen yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana banjir untuk mewujudkan kesetaraan, kesempatan, dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan penghidupan. Nah, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa mitigasi bencana pada masyarakat di Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap upaya-upaya mitigasi bencana banjir yang akan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Daduk Tunggul Hitam menganggap mitigasi itu tidak penting, dan ada pula yang telah siap siaga dengan perlengkapan mitigasinya. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan dan saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.